Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Akmal. Saya dari Prodi IPKOM dengan NIM 202407173. Oke. Tahun baru adalah sebuah kesempatan yang diberikan Allah untuk memulai babak baru dalam hidup kita ini. Ya. Nah, ini adalah momen yang penuh harapan. Momen yang penuh harapan. Namun lebih dari itu, ini adalah waktu kita, waktu yang tepat untuk kita melakukan refleksi diri dan memperbaiki kualitas hidup kita sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, refleksi diri dan perubahan positif ya. Tahun baru ini juga selalu membawa semangat baru bagi umat Islam. Nah, ini adalah waktu yang amat sangat baik ya untuk kita melakukan muhasabah diri atau introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu? Sudahkah kita menjalani hidup ini dengan penuh kebaikan, dengan melakukan dengan kebaikan? Apa yang perlu kita perbaiki dari apa yang kita lakukan sebelumnya? Muhasabah ini adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan diri kita dan selalu berusaha menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri juga ini terkait dengan sebuah perubahan. Jika selama ini kita memiliki kekurangan dalam beribadah atau dalam berbuat baik, maka tahun baru, tahun yang akan datang adalah saat yang tepat untuk kita membuat niat atau memperbarui niat kita, dengan dengan menekankan tekad untuk berubah menjadi lebih baik, dengan menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hal beribadah atau hubungan sosial antara sesama maupun dalam pekerjaan kita. Umat Islam itu perlu untuk menghindari perayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada tahun baru ini. Di banyak tempat tahun baru seringkali dirayakan dengan pesta-pesta yang terlalu berlebihan, seperti minuman keras. Nah, ini yang bahaya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagai umat Islam kita perlu untuk mengingat bahwa perayaan sejati bukanlah dalam bentuk kemaksiatan, melainkan dengan dalam bentuk syukur atau doa, seperti kita dengan syukurnya kita sholat tahajud kita bisa merayakan tahun baru dengan memperbanyak doa kita, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang tahun lalu atau yang akan datang. Kita memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada kita di tahun yang akan datang. Islam juga mengajarkan kita untuk menjauhi segala hal yang bisa merusak diri kita, termasuk alkohol atau apapun itu, baik untuk fisik maupun spiritual kita. Perayaan tahun baru ini seharusnya menjadi waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjauhkan diri kita darinya. Nah, di tahun baru ini kita juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk kita memperbarui semangat dalam beramal soleh. Nah, ini adalah waktu yang amat sangat baik untuk menetapkan resolusi Islami, yaitu rencana untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Nah, bisa jadi kita berencana untuk memperbaiki kualitas sholat, membaca Al-Quran lebih banyak lagi, lebih sering lagi, atau memperbanyak sedekah. Perubahan yang bukan hanya sekedar untuk tahun ini tetapi untuk kehidupan kita secara keseluruhan Setiap amal yang kita lakukan, amal yang kecil, sekecil apapun amalnya, sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita untuk lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita dengan imbalan yang kadang lebih baik dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, di tahun baru ini juga kita perlu bertawakal kepada Allah Setelah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita harus ingat bahwa hasil dari usaha kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu untuk bertawakal. Tawakal adalah bentuk keyakinan kita bahwa Allah adalah sebaik-baik
perencana, ya pencipta. Kita berikhtiar semaksimal mungkin ya, tetapi kita tetap serahkan hasil akhirnya kepada Allah ya, dengan penuh keyakinan. Ya, tahun baru ini mari kita lebih meneguhkan tawakal kita kepada Allah, walaupun kita punya banyak harapan dan rencana, kita harus yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan tahun baru ini juga kita harus meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya, tahun baru adalah waktu yang tepat untuk kita ya, mempererat ukhuwah Islamiyah kita ya, yaitu persaudaraan sesama muslim. Tahun lalu kita mungkin ada jarak antara kita dan saudara kita atau teman kita ya. Untuk tidak memberikan kesalahpahaman yang belum ya, yang terjadi ya, atau mungkin ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan antara kita dan teman-teman kita. Mari manfaatkan tahun baru ini untuk kita memperbaiki hubungan tersebut ya, saling memaafkan, dan mempererat tali silaturahim ya. Ukhuwah Islamiyah bukan hanya tentang ikatan darah ya, bukan hanya ikatan darah yang bukan hanya itu, akan tetapi juga tentang ikatan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan ini akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Nah, pentingnya kita tahu pentingnya waktu itu ya, karena Islam sangat menghargai waktu. Setiap detik yang berlalu adalah nikmat yang harus kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Tahun baru ini ya, mari kita lebih bijak dalam menggunakan waktu. Jangan biarkan waktu itu terbuang sia-sia. Di mana tahun lalu kita kadang membiarkan waktu kita terbuang sia-sia, maka tahun yang akan datang ini kita perbaiki. Kita jangan sampai kita buang-buang waktu. Gunakan waktu yang ada itu untuk hal-hal yang bermanfaat ya, untuk beribadah, memperbaiki diri ya, bekerja dengan niat yang baik dan ikhlas, dan selalu melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun yang akan datang ini, tahun baru ini, persiapan untuk akhirat ya. Di balik semua perencanaan untuk dunia, kita juga harus ingat bahwa tujuan hidup kita yang sejatinya ini adalah untuk akhirat. Untuk tahun baru ini adalah waktu yang sangat baik untuk memperbarui niat kita dan memastikan bahwa setiap amal kita dilakukan dengan ikhlas ya, karena Allah. Semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal kita di akhirat. Kita perlu memperkuat iman kita, memperbanyak doa, dan memastikan bahwa tujuan utama kita ini adalah kebahagiaan nanti di akhirat kelak ya, kekal. Karena di akhirat itu kita kekal ya. Karena dunia ini kita hanya sementara ya. Akhirat adalah kehidupan yang sangat abadi ya. Maksudnya yang abadi ya. Nah, semoga dengan adanya tahun baru yang akan datang ini, kita diberikan kesempatan untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bermanfaat bagi sesama umat Islam atau sesama manusia. Mari kita sambut tahun baru ya dengan semangat perbaikan diri, berusaha meningkatkan amal soleh kita dan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak ya. Semoga tahun baru ini penuh dengan berkah dan kebaikan untuk kita. Selamat tahun baru. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.